Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi distribusi peluang. Pengertian distribusi peluang adalah nilai-nilai peluang dari peristiwa lainnya yang bisa ditentukan. Distribusi peluang acak diskrit, suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang sampel, yang termasuk antara lain 1. Distribusi binomial, 2. Distribusi multinomial, 3. Distribusi hipergeometrik, 4. Distribusi Poisson. Distribusi binomial merupakan suatu proses distribusi probabilitas yang dapat digunakan apabila suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Proses Bernoulli merupakan suatu proses probabilitas yang dapat dilakukan dengan percobaan secara berulang kali dan saling lepas. Ciri-ciri atau karakteristik distribusi binomial. A. Percobaan diulang sebanyak n kali. B. Hasil setiap ulangan dapat dikategorikan dalam dua kelas. C. Peluang berhasil atau sukses disimbolkan dengan P dan dalam setiap ulangan nilai P tetap, di mana P sama dengan 1 dikurangi Hi, sedangkan peluang gagal dinyatakan dengan Hi, di mana Hi sama dengan 1 dikurangi P. Kemudian berikutnya, banyaknya keberhasilan dalam peubah acak disimbolkan dengan X. Setiap ulangan bersifat bebas satu dengan lainnya. Dan yang terakhir, semakin banyak N, maka peluang terjadinya suatu kejadian tertentu semakin kecil. Distribusi multinomial merupakan distribusi variabel acak diskrit di mana suatu percobaan dapat menghasilkan beberapa kejadian. Distribusi ini merupakan perluasan distribusi binomial. Distribusi hipergeometrik. Jika sampling dilakukan tanpa pengembalian dari kejadian sampling yang diambil dari populasi dengan kejadian-kejadian terbatas, proses Bernoulli tidak dapat digunakan karena ada perubahan secara sistematis dalam probabilitas sukses seperti kejadian-kejadian yang diambil dari populasi. Distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit yang tepat. Distribusi hipergeometrik memiliki beberapa sifat, yaitu 1. Suatu contoh acak berukuran N kecil diambil dari populasi yang berukuran N besar. 2. N kecil dari N besar, benda diklasifikasikan sebagai berhasil, dan N besar dikurangi N kecil, benda diklasifikasikan sebagai gagal. Distribusi Poisson diberi nama sesuai dengan penemunya, yaitu Simon de Poisson. Percobaan Poisson apabila menghasilkan peubah acak X yang menyatakan banyaknya hasil selama selang waktu, periode atau daerah tertentu. Beberapa karakteristik distribusi Poisson adalah: yang pertama, banyaknya hasil yang terjadi dalam suatu interval tertentu tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi pada interval lain yang terpisah. Dalam kaitan ini, proses Poisson dikatakan tidak punya ingatan. Kemudian berikutnya, peluang terjadi suatu hasil tunggal dalam selang tertentu yang amat pendek sebanding dengan panjang selang dan tidak tergantung pada banyaknya hasil yang terjadi di luar selang. Dan yang terakhir, peluang terjadinya lebih dari satu hasil dalam selang waktu yang pendek atau sempit dapat diabaikan. Distribusi peluang acak kontinu. Suatu ruang sampel mengandung titik yang tak terhingga banyaknya atau sederetan angka yang banyaknya sebanyak titik pada sepotong garis, yang termasuk antara lain: 1. Distribusi normal, 2. Distribusi student, 3. Distribusi G kuadrat, 4. Distribusi F. Distribusi normal disebut pula distribusi Gauss, merupakan distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika.
Data populasi akan berdistribusi normal jika rata-rata nilainya sama dengan modus dan sama dengan mediannya. Sifat-sifat distribusi normal. 1. Grafiknya selalu ada di atas sumbu datar X. 2. Nilai rata-rata sama dengan modus sama dengan median. 3. Bentuknya simetrik terhadap sumbu X. 4. Mempunyai satu modus jadi kurva unimodal tercapai. 5. Ujung grafiknya hanya mendekati sumbu X atau tidak akan bersinggungan maupun berpotongan dengan sumbu X. 6. Luas daerah grafik selalu sama dengan 1 unit persegi. Macam-macam kurva normal bergantung nilai simpangan baku. Yang pertama, Platy-Kurtic. Kurva normal yang simpangannya makin besar sehingga kurvanya makin mendatar rendah. 2. Leptokurtic. Kurva normal yang simpangannya makin kecil sehingga kurvanya makin tinggi. Dan yang terakhir, Mesokurtic. Kurva normal yang mendekati bentuk kurva normal baku. Distribusi student. Distribusi student pertama kali diterbitkan pada tahun 1908 dalam suatu makalah oleh W.S. Gosset. Pada waktu itu Gosset bekerja pada perusahaan bir Irlandia yang melarang penerbitan penelitian oleh karyawannya. Untuk mengelakkan larangan ini, dia menerbitkan karyanya secara rahasia di bawah nama student. Karena itulah distribusi T biasanya disebut distribusi student. Distribusi T digunakan untuk sampel dengan syarat: A. Sampel diambil secara acak dari suatu populasi berukuran kecil, N kecil kurang dari 30. B. Variabel penelitian tidak lebih dari 1 atau tunggal. C. Hipotesis 0 bernilai besar. Distribusi C-kuadrat. Metode C-kuadrat merupakan metode distribusi dengan variabel acak kontinu untuk mengadakan pendekatan pembuktian adanya hubungan atau perbedaan antara frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Distribusi C-kuadrat memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, seluruh nilainya positif. 2. Tidak simetris. 3. Bentuk distribusi tergantung pada derajat kebebasannya. 4. Mean dari distribusi C-kuadrat adalah derajat kebebasannya atau N kecil. Distribusi F ditemukan oleh seorang ahli statistik yang bernama R.A. Fisher pada tahun 1920. Distribusi F disebut juga distribusi ANOVA, adalah prosedur statistika untuk mengkaji apakah rata-rata hitung atau mean dari 3 populasi atau lebih sama atau tidak. Demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.